Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan membuat tutorial untuk membuat sebuah LKPD dari Assembler Edu. Nah, Assembler Edu itu merupakan sebuah perangkat atau software yang dimana bisa kita fungsikan untuk menyematkan fungsi AR atau Augmented Reality. Nah, untuk membuatnya ada tata caranya. Yang pertama, kita harus menyiapkan bahannya. Nah, bahannya itu berupa file 3D model. Nah, untuk menemukan 3D model kita bisa cari di Google. Misalnya saya ingin membuat sebuah materi cookies. Nah, maka saya cukup mengklik di Google cookies dengan format GLB. Nah, di website ini juga banyak sekali pilihan-pilihan gambar 3D model cookies yang bisa kita download. Nah, saya sudah mendownload file GLB-nya ini seperti cookies. Nah, selanjutnya kita ketika sudah punya file GLB, kita bisa masuk ke Assembler Studio. Nah, untuk masuk Assembler Studio tentunya kita harus registrasi dulu menggunakan email. Nah, ini adalah salah satu tampilan untuk membuat AR dari Assembler. Nah, untuk memasukkan cookies kita cukup klik 3D, lalu tunggu sebentar, dia akan loading. Nah, selanjutnya kita klik import 3D. Nah, kelebihan dari Assembler juga, mereka banyak sekali menyediakan 3D model seperti ini, tapi kebanyakan 3D model yang mereka sediakan itu berbayar. Nah, karena kita tadi sudah mendownload 3D model dari website lain, maka kita cukup klik import 3D. Ini import 3D GLB file. Nah, tadi kan saya sudah mendownload 3D model cookies. Kita buka cookies. Oke, tunggu sejenak. Nah, file cookiesnya sudah diimpor dalam laman Assembler, tapi skalanya itu masih 1, jadi sangat kecil sekali seperti ini. Nih, dia di tengah masih kecil. Nah, untuk memperbesarnya kita klik skalanya. Misal kita ingin skala cookiesnya itu adalah 50. Nah, maka akan muncul 3D model yang lebih besar, yaitu ukuran 50. Nah, atau kita lebih besar lagi 60. Nah, seperti ini. Lalu kita klik next. Nah, kenapa nggak bisa ditekan next? Karena kita belum membuat nama objeknya. Misalnya kita buat objeknya cookies. Ini wajib, karena di Assembler tuh harus dibuat nama objeknya apa. Lalu ini kategorinya food and beverage boleh. Nah, baru tombol nextnya maka berubah. Lalu klik next, pilih capture. Oke, sudah capture, upload. Oke, upload juga membutuhkan proses beberapa detik, mungkin sekitar 20 detik. Oke, setelah mengupload, maka kita klik insert to project, artinya itu masukkan project ini ke dalam project yang ini tadi. Nah, ini dia. Ini tampilan seperti ini, masih loading. Nah, sudah jelas ya. Nah, selanjutnya untuk memasukkan kata dalam cookies ini, kita bisa menggunakan tombol bantu huruf T, ini teks. Kita bisa pilih annotation atau teks. Nah, saya misalnya milih annotation. Misalnya teksnya saya bikin tuliskan bahan pembuatan cookies tersebut, dan juga analisis cara membuat cookies tersebut. Oke. Nah, labelnya ini bisa kita ganti, bisa huruf A, B, atau angka. Nah, kebetulan saya menggunakan angka. Terus colornya itu apa? Nah, kita bisa pilih color sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini saya default aja ya.
kita bisa warna color hitam. Nah, selanjutnya kita masukkan di sini. Nah, kita tunggu karena dia lagi mengimpor teks ke dalam 3D model. Oke, setelah masuk dia seperti ini tampilannya. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi nanti untuk misalnya ini selesai deh. Nah, untuk mempublish kita cukup klik publish. Oke. Capture thumbnail. Oke, publish. Klik publish. Oke, sudah dipublish. Nah, ini dia. Nanti link ini bisa kita bagikan ke siswa, atau jika perlu kita bisa bentuk dengan QR marker. Jadi nanti ke siswa kita bisa kasih link atau QR code. Nah, seperti ini QR code-nya. Nah, nanti kita sebagai guru juga bisa mengeprint atau menampilkan ini di layar monitor komputer kita atau di proyektor untuk di-scan peserta didik. Nah, nanti ketika scan, maka akan muncul tampilan cookies-nya, dan ketika mereka mengklik icon nomor 1, maka muncul soalnya. Misal saya kasih contoh seperti ini. Kita klik preview. Nah, lalu ketika ada tombol play, kita klik play untuk memulai. Nah, ini dia tampilan dari cookies-nya. Nah, nanti siswa kalau men-scan barcode atau dikasih link assembler, maka akan nampil gini. Nah, nanti ketika kita mengklik angka 1, maka akan keluar tuliskan bahan pembuatan cookies tersebut dan juga analisis cara membuat cookies. Nah, kelebihannya adalah siswa bisa men-zoom in atau zoom out cookies tersebut. Jadi mereka bisa melihat kira-kira cookies ini terbuat dari apa ya gitu. Nah, kira-kira toppingnya apa aja gitu dan sebagainya. Nah, ini juga menimbulkan pembelajaran yang interaktif dan menarik tentunya. Mungkin itu saja cara pembuatan LKPD berbentuk assembler dengan teknologi AR dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana cara membuat gamifikasi. Nah, gamifikasi itu adalah sebuah konteks pembelajaran yang dimana bisa membuat sebuah permainan, tapi tujuannya itu bukan untuk bersenang-senang, tapi melainkan belajar. Nah, kali ini saya akan menggunakan aplikasi Genially untuk membuat gamifikasi. Nah, caranya adalah kita buka login dulu ke Genially. Selanjutnya adalah kita pilih template untuk membuat gamifikasi. Nah, klik game and challenge. Nah, selanjutnya di sini akan ada beberapa model gamifikasi di Genially ini yang tersedia. Bisa itu game tebak gambar atau tebak-tebakan lain, dan ada juga game nyusun puzzle dan sebagainya. Nah, ada juga misal saya klik klasik, ada game ular tangga dan sebagainya. Tergantung Bapak Ibu yang ingin membuatnya bagaimana agar gamifikasi itu menarik pada materi yang ingin Bapak buat atau Ibu buat gitu. Nah, kali ini saya akan mencoba membuat game gamifikasi. Saya pilih Snake and Ladder. Ini mirip sekali dengan ular tangga atau Monopoly, bisa jadi begitu Ibu Bapak. Nah, kita menggunakan template ini. Nah, langsung aja klik use this template. Misalnya saya ingin mengajar sebuah materi cookies. Nah, kita coba ya menggunakan ular tangga ini, bagaimana konteksnya dalam pembelajaran cookies. Nah, ini ialah papan edit untuk mengedit atau merubah game tersebut untuk berisikan materi cookies begitu.
Nah, selanjutnya kita zoom in aja. Oke, nah ini di sini terdapat 4 buah bidak catur. Nah, itu bisa jadi kita nanti kelompoknya ada 4 gitu. Nah, kita bisa juga nambahkan bidak catur jadi 5 gitu dan sebagainya. Tergantung kelompok game ini ingin dibuat gitu. Nah, selanjutnya kita pilih instruksi. Nah, dalam instruksi ini juga kita bisa tambahkan perintah berupa instruksi. Nah, misal saya kasih contoh ini tombol instruksi. Nah, ini bisa kita isi. Maaf, dengan ini kita bisa setting edit atau edit animation boleh. Nah, ini fade in itu dia jadi memiliki efek fade in atau zoom dan sebagainya ketika muncul. Nah, untuk mengisi materinya atau instruksinya gitu agar ada sebuah teks yang muncul. Nah, agar instruksi berjalan lancar, Bapak Ibu tinggal klik interaction. Nah, selanjutnya tekan tombol ini. Nah, edit interactivity tinggal diklik edit. Nah, selanjutnya open the window. Nah, sekarang edit, klik edit. Nah, instruksinya ini bisa kita ubah sesuai dengan Bapak yang Ibu inginkan. Misal instruksi saya hapus ya, misalnya saya hapus. Nah, langsung kita buat kata-katanya seperti apa gitu. Misal dalam pembelajaran kali ini para siswa diminta untuk membuat sebuah kelompok. Nah, sebuah kelompok untuk menjawab bla 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 bla, yang intinya di mana setiap siswa untuk menekan sebuah dadu gitu. Nah, nanti ketika dadunya mereka angkanya 1 atau 2 atau 3 itu maka melangkah sesuai dengan jumlah dadu gitu. Sudah kita edit gitu kan. Selanjutnya kita klik exit the window. Nah, selanjutnya bagaimana membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan dalam ular tangga ini? Ya, tentunya kita pakai ini. Misal ini ya. Ini sudah disajikan. Ada tombol-tombol nih. Misal ini kita klik window. Nah, kita buat pertanyaannya. Misal sebutkan bahan-bahan pembuatan puff pastry. Oke. Nah, ini nanti pertanyaan akan muncul di box 2. Oke, kita exit. Exit the window. Nah, nanti setelah kita mengisi beberapa kolom ini dengan beberapa pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa juga mencobanya dengan klik preview atau present, bisa dengan show creation, public online, all set. Oke, ini dia. Ini adalah sebuah game yang kita buat tadi, atau gamifikasi, bukan game ya. Jadi perbedaan game dan gamifikasi tentunya ada perbedaan, di mana game itu konteksnya permainan buat seru-seruan. Nah, gamifikasi ini game tapi harus belajar gitu. Nah, harus ada konteks pembelajaran di dalam. Nanti jadi Bapak Ibu bisa memerintah para peserta didik untuk berkelompok untuk memainkan game ini. Misal saya kelompok 1. Nah, saya ketika ini muncul perdadu 6, maka siswa akan menjalankan langkah 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dalam 6 ini juga ada pertanyaan gitu. Misal nanti kita klik dadunya seperti ini dan muncul seperti pertanyaan yang kita buat tadi, 1, 2. Nah, ketika siswa berada di angka 2, maka kita klik. Nah, bakalan muncul sebuah pertanyaan gitu yang harus dijawab siswa. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengatur bagaimana penskoran dalam per game ini gitu. Misal ketika siswa tidak bisa menjawab, maka mundur sesuai dengan jumlah dadu sebelumnya,
Atau ketika siswa bisa menjawab, maka bisa maju 2 langkah sesuai dengan jumlah dadu yang ditekan sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja mengenai cara membuat sebuah gamifikasi menggunakan Genially. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.